Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan resume tentang materi yang dibawakan ketika diklat kemarin, Asianship tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Nugroho dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok Blueberry. Ya, materi yang kemarin dibawakan kurang lebih ada 5 materi, yakni yang pertama adalah tentang organisasi, yang kedua asal mula munculnya Islam di Nusantara serta kemuhammadiyaan, yang ketiga yakni retorika dakwah, yang keempat desain grafis, yang terakhir yakni tentang teknik persidangan. Ya, yang pertama organisasi. Organisasi adalah sebuah alat bantu, sebuah alat. Secara bahasa adalah organon, yaitu sebuah alat, sedangkan secara istilah yakni sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama untuk bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu dan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Itu adalah pengertian organisasi. Di situ juga dijelaskan bahwasanya organisasi itu memiliki 4 unsur. Jika tidak ada 4 unsur ini, maka tidak bisa disebut dengan organisasi. 4 unsur itu apa saja? Ya, yang pertama kita sebutkan yaitu pertama yang pasti orang-orang anggota. Jadi jika tidak ada anggota, yang jelas tidak bisa disebut dengan organisasi. Yang kedua yaitu kerjasama. Jadi setiap anggota itu harus memiliki kekompakan serta kerjasama. Yang ketiga yakni tujuan atau keinginan. Keinginan ini nanti ditentukan menjadi satu keinginan. Sekelompok orang itu menentukan keinginannya. Yang terakhir yaitu kepemimpinan. Ini yang bertugas untuk menahkodai semua dari anggota tersebut, organisasi tersebut. Yaitu kurang lebihnya dari materi pertama yang disampaikan. Dari materi yang kedua yakni tentang asal-usul Islam muncul di Nusantara serta kemuhammadiyaan, yaitu teori masuknya. Teori pertama kali yang disampaikan oleh pemateri yaitu tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 4, kurang lebihnya disebutkan 4 unsur, 4 teori yang disebutkan, yakni yang pertama teori Mekah, yaitu yang berasal dari Mekah sendiri. Yang kedua teori Gujarat dari India. Yang ketiga teori Persia. Yang terakhir teori dari Cina. Ya, ini adalah teori yang paling masuk akal. Itu adalah teori yang pertama, yakni teori Mekah, karena semua asal usulnya Islam itu muncul berasal dari Mekah. Yang selanjutnya proses Islam menyebar di Indonesia, di Nusantara ini disebabkan kurang lebih 5 sebab, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan budaya. Selanjutnya corak Islam di Nusantara yang itu dibagi menjadi dua masa, yakni masa kesulitan dan masa penjajahan. Yang pertama masa kesulitan yaitu membahas tentang kerajaan Islam, awal kerajaan Islam pas awal dulu. Yang kedua yaitu sejarah tentang penjajahan Belanda dan Jepang. Ya, lanjut tentang kemuhammadiyaan. Muhammadiyah ini dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk organisasi Muhammadiyah ini? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu ingin benar-benar membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya gitu. Ya, lanjut kita ke beberapa organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Aisyah, yang kedua Nasihatul Aisyah, yang ketiga Pemuda Muhammadiyah, yang ketiga Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang kelima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang keenam Hizbul Waton, yang terakhir Tapak Suci. Lanjut tentang retorika dakwah. Ini tentang materi yang selanjutnya, materi yang keempat, yakni retorika dakwah. Retorika dakwah itu apa? Retorika dakwah secara mudahnya itu bisa kita sebut dengan seni dalam berbicara gitu ya. Seni dalam berpidato atau apa yang menggunakan suara, intinya seperti itu. Jadi retorika dakwah ini adalah proses
keahlian dalam berpidato dan kepandaian dalam berbicara. Nah, retorika dakwah ini yang biasanya disebut di kalangan kita saat ini adalah public speaking. Ya, di situ juga disebutkan beberapa tata caranya dalam menyampaikan. Untuk membedakan audiens juga kita disebutkan dalam ketika tampil di hadapan banyak orang atau di sedikit orang, di audiens yang cuma sedikit, kita juga dijelaskan di situ. Lanjut kita ke materi yang selanjutnya karena waktunya cuma sedikit. Lanjut, yaitu proses tentang desain grafis. Apa itu desain grafis? Desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Ya, untuk desain grafis ini sesuai selera gitu disebutkan. Jadi nggak bisa kita menyebutkan ini bagus atau ini enggak gitu. Jadi setiap desain insya Allah bagus. Kita lanjut yang ke materi terakhir, yakni teknik persidangan. Apa itu teknik persidangan? Teknik persidangan secara singkatnya adalah mengambil sebuah keputusan, yakni upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan ketetapan. Kita di situ disebutkan aturan umum persidangan, istilah-istilah dalam persidangan, tata tertib persidangan, peserta sidang itu musyawir atau apa itu, dan juga pimpinan sidang. Pimpinan sidang ini ada 3, yaitu presidium pertama, presidium kedua, presidium ketiga. Yang presidium utama adalah presidium pertama, sedangkan presidium kedua dan ketiga membantu presidium yang pertama. Kemudian kita juga disebutkan syarat menjadi presidium sidang, aturan ketukan palu, ada beberapa ketukan palu, 1 ketukan, 2 ketukan, serta 3 ketukan. 3 ketukan untuk membuka dan menutup persidangan, yang 2 ketukan palu untuk 2 ketukan palu untuk skorsing, membuka atau menutup skorsing, yang 1 ketukan palu untuk menetapkan suatu ketetapan, suatu hukuman gitu ya. Kemudian kita juga disebutkan contoh-contoh kalimat yang dipakai oleh presidium sidang. Kemudian macam-macam persidangan, yaitu ada beberapa yang disebutkan waktu kemarin. Yang pertama sidang pleno, yang kedua sidang paripurna, yang ketiga sidang komisi, yang keempat sidang subkomisi. Kemudian di persidangan juga ada batasnya, jumlah minimum peserta, quorum. Jadi nanti misal kita ada batas 40 orang yang diundang dalam persidangan, namun ada cuma setengah yang hadir, maka itu tidak dianggap, kecuali setengah ditambah 1, itu baru dianggap persidangan, baru bisa dimulai. Yang terakhir yaitu interupsi. Interupsi hanya disebutkan beberapa interupsi, yaitu interupsi order, information, clarification, sama privilege. Cukup sekian resume dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya cuma dibatasi, jadi harus cepat-cepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.